Ini alasan kenapa uang yang kalian simpan akan selalu mengalami penurunan nilai. Tonton sampai selesai, di sini kita akan mulai dari sejarah tentang uang itu sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video kita yang lain. Part pertama, permulaan uang kertas. Kita semua tahu, sistem pertama kali transaksi perekonomian kita adalah dengan sistem barter, di mana jika seseorang ingin punya suatu barang, mereka harus menukarkan dengan barang yang dimilikinya. Sistem ini berubah seiring perubahan zaman, karena sulit menemukan pertukaran yang setara. Contoh, si A butuh baju, si B butuh daging. Akan sulit untuk mengkomparisasi berapa banyak kilo daging yang digunakan untuk menukar sejumlah baju. Ide manusia selanjutnya adalah dengan menggunakan barang-barang umum yang dianggap berharga dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Di sini mulai ciptanya komoditas uang. Mereka pakai barang-barang komoditas sebagai alat tukar, seperti garam, ternak, dan biji-bijian. Sistem ini mulai menggantikan sistem barter. Revolusi ketiga dari penggunaan uang adalah ketika munculnya logam mulia, yaitu emas dan perak. Hal ini dianggap lebih praktis karena nilai logam mulia itu punya nilai intrinsiknya yang dapat diukur dengan mudah dan lebih praktis serta memudahkan transaksi. Ternyata revolusi terhadap koin emas ini menimbulkan masalah baru, di mana koin logam ini mengalami masalah penyimpanan, yaitu soal keamanan dan berat dibawa kemana-mana. Kita langsung lompat ke abad 7 di Tiongkok. Pada zaman dinasti Tang, tercetuslah penggunaan uang kertas pertama kali untuk menggantikan koin emas dalam peradaban manusia. Ini bukan tanpa alasan, karena para pedagang waktu itu membutuhkan alat tukar yang praktis. Penggunaan koin ini dianggap tidak praktis karena berat dibawa kemana-mana dan memiliki resiko yang tinggi jika dibawa di dalam perjalanan. Pemerintahan dinasti Tang kemudian mengeluarkan sertifikat uang, di mana di dalam setiap sertifikat merepresentasikan nilai logam emasnya, sehingga para pedagang ini lebih praktis untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun bisa ditukarkan kembali ke koin logam tersebut. Catatan penting selanjutnya pada abad ke-13 saat dinasti Song berkuasa. Di sini penggunaan uang kertas semakin populer. Pemerintahan setempat mendirikan agen-agen yang dapat mengeluarkan uang kertas. Waktu itu uang kertas pertama disebut jiaoce dan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneternya adalah Jiao Chao. Sampai akhirnya pendiri dinasti Yuan, Kubilai Khan, mengeluarkan mata uang kertas secara resmi penggunaannya di Tiongkok sebagai alat tukar sah di seluruh wilayah kekaisaran. Jadi penggunaan uang kertas pertama kali itu terjadi di Tiongkok. Masuk ke part 2, penetrasi uang kertas dan bank. Kalau dulu kalian SMP belajar sejarah pasti pernah dengar tentang jalur perdagangan sutra atau jalur sutra. Ini merupakan jalur perdagangan penting pada waktu itu yang berperan terhadap penyebaran uang kertas dari Tiongkok ke Eropa hingga belahan dunia lainnya. Kekuasaan Kekaisaran Mongol yang pada waktu itu dipimpin oleh Kubilai Khan merupakan salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia, sehingga membantu penyebaran secara masif penggunaan uang kertas sampai ke seluruh dunia. Jalur sutra ini membentang dari Tiongkok melalui Asia Tengah sampai Timur Tengah dan Eropa. Di sini adalah jalur strategis tempat terjadinya pertukaran budaya, agama, ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, banyak kekaisaran yang berusaha untuk menguasai jalur perdagangan sutra ini karena memiliki keuntungan ekonomi dan geopolitik. Penetrasi penggunaan uang kertas dari Tiongkok ke Eropa ini semakin diperdalam saat Marco Polo, seorang penjelajah Venesia, melakukan perjalanan besar dari Asia Tengah hingga Tiongkok. Salah satu karya terkenalnya adalah The Travels of Marco Polo. Melalui karyanya, Marco Polo menggambarkan keindahan Asia dan kekayaannya, terutama Tiongkok, pada orang-orang Eropa. Dia membicarakan kemakmuran Tiongkok dan kemajuan perdagangan serta praktik penggunaan uang kertas di wilayah tersebut. Di sini kita nggak akan bahas detail tentang permulaan munculnya bank, tetapi kita akan membahas apa korelasinya antara bank dan uang kertas. Kalau Tiongkok adalah negara pertama di Asia yang menggunakan uang kertas,
maka Swedia adalah negara pertama di Eropa yang mengadopsi penggunaan uang kertas pada tahun 1661 melalui Bank Stockholm, disusul oleh Inggris melalui Bank of England pada tahun 1694. Dulu belum ada bank sentral, sehingga bank-bank swasta dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bebas mencetak sertifikat uang selama nilainya merepresentasikan nilai dari koin logam tersebut. Bank sendiri pada awalnya memegang prinsip full reserve, yang artinya bank harus menyimpan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang disimpan oleh nasabah. Hingga pada abad 17 dan abad ke-18, seiring perkembangan perdagangan dan kebutuhan likuiditas, praktik penyimpanan penuh ini mulai berubah, yang tadinya full reserve menjadi fractional reserve, di mana bank bisa menyimpankan lebih besar uang daripada yang disimpan oleh nasabah. Fractional reserve ini memberikan fleksibilitas bagi bank untuk bisa meminjamkan pinjaman yang lebih besar lagi kepada nasabahnya. Tapi dampak buruknya jelas ada, yaitu meningkatnya resiko ketidakstabilan perekonomian. Ketidakstabilan ini yang nantinya akan mendorong pendirian bank-bank sentral di seluruh dunia, mulai dari Swedia, yaitu Riksbank pada tahun 1668, Bank of England pada tahun 1694, dan yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut, Federal Reserve atau The Fed pada tahun 1913. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita masuk ke part terakhir, part ketiga, Perang Dunia dan Standar Emas. Pada awal abad ke-20 terjadi Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I berlangsung, standar emas itu tidak diberlakukan karena gejolak ekonomi dan kebutuhan biaya perang yang tinggi. Sampai akhir masa berakhirnya Perang Dunia I, beberapa negara berusaha untuk mengembalikan standar emas, tetapi gagal. Hal ini diperparah oleh krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia, atau yang kita kenal dengan The Great Depression pada tahun 1929. Beberapa negara mulai melepaskan standarisasi emas pada mata uangnya, dan pada tahun 1931 Inggris secara resmi melepaskan standar mata uangnya terhadap emas. Walaupun yang paling terkenal nanti adalah Amerika yang melepaskan standar emas, yang berdampak pada banyak negara yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Lanjut pada tahun ke-1944. Amerika Serikat mengadakan konferensi di Bretton Woods yang dihadiri wakil dari 44 negara yang bersekutu. Beberapa hasil penting dari konferensi ini, salah satunya adalah terbentuknya dua lembaga keuangan dunia, yaitu IMF dan World Bank. Dan pada kesempatan ini, Amerika Serikat sebagai negara paling superpower dan memiliki kekuatan militer paling besar pada waktu itu, menjadikan mata uang dolar memiliki nilai ketetapan pada mata uang negara-negara lainnya. Sementara hanya dolar yang masih dikaitkan dengan emas. Akhirnya banyak negara memegang emas dan sebagian besar dolar sebagai cadangan devisa mereka. Hingga pada tahun 1971. Ini peristiwa yang paling penting, di mana terjadi yang namanya Nixon Shock, di mana Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Richard Nixon, melepaskan standarisasi emas terhadap dolar. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Hal ini juga mengakhiri sistem Bretton Woods sebelumnya, yang akhirnya banyak negara sampai saat ini beralih kepada sistem mata uang mengambang, di mana nilai tukar mata uang mereka akan ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan lagi standarisasi emas. Hal ini juga menjadikan Amerika Serikat jauh lebih bebas untuk mencetak uang tanpa ada emas di belakangnya. Mungkin ada pertanyaan yang timbul, kenapa negara-negara lain setuju-setuju aja dan tidak melakukan protes terhadap aksi tersebut? Dan kemungkinan alasannya adalah beberapa negara tengah fokus terhadap pemulihan stabilisasi perekonomian internal pasca perang. Dan Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang serta superpower pada waktu itu membuat tingkat kepercayaan terhadap dolar Amerika tinggi sekalipun tidak ada emas di belakangnya. Hingga pada saat ini, mata uang suatu negara hanya didasari oleh tingkat kepercayaan terhadap kondisi negaranya. Makanya nggak heran kalau krisis atau kacau, pasti mata uang negara tersebut akan jatuh karena tidak ada yang percaya. Mata uang akan melemah seiring tingkat kepercayaan
terhadap kondisi ekonomi negara tersebut atau kekuatan pasar. Dan karena bank sentral bisa mencetak uang tanpa ada emas di belakangnya, maka setiap mereka mencetak uang, jumlah uang yang beredar akan bertambah banyak dan membuat setiap mata uang menjadi berkurang nilainya. Terutama negara-negara yang masih mengkaitkan mata uangnya terhadap dolar. Inilah kenapa kalau kita hanya menyimpan uang di bank, nilainya akan semakin turun. Karena mereka dengan bebas mencetak uang, yang membuat nilai uang yang kita simpan itu akan menurun. Sekian dan see you di video selanjutnya. Bye.